Hidup memang suka bercanda. Dulu aku tuh ngebayangin duduk rapi di kantor, sekarang malah akrab sama kartu dan juga kolong jembatan gini. Tiap sore aku duduk di sini dengar suara kota di atas kepala, tapi rasanya aku itu kayak nggak ikut hidup. Orang di atas jembatan sibuk mengejar waktu, sedangkan aku di bawah cuma mengejar hari biar bisa bertahan. Aneh ya, satu kota satu jalan, tapi nasib bisa sejauh langit dan kerak bumi gini. Dipikir-pikir aku tuh gak semales itu, cuma kalah cepat aja sama keadaan, sampai akhirnya hidup itu pelan-pelan kegeser di pinggir kota. Dari tadi kami tuh ngelamun terus, Cik. Badan kami tuh makin kelihatan kurus. Udah makan belum? Belum, Pak, tapi tenang saja, perut saya itu sudah sering diajak kompromi sama keadaan yang gak pernah adil. Dulu kami itu datang ke sini masih rapi, sekarang udah kayak orang yang menyerah sama hidup. Saya belum menyerah, Pak, cuma lagi belajar nerima kalau hidup gak selalu ngasih pilihan yang enak. Kamu itu masih muda, seharusnya masa depan kamu itu panjang, jangan kebiasaan pasrah, nanti susah buat bangkit lagi loh. Iya, Pak, saya juga sering mikir gitu, tapi pikiran gak selalu bisa mengubah kenyataan. Kadang yang bikin capek itu bukan lapar, tapi tatapan orang yang anggap aku itu sampah kota. Sabar ya, Ciko, hidup keras bukan berarti Tuhan lupa. Mungkin kamu lagi diuji buat lebih sedikit kuat. Saya itu cuma minta satu, Pak, besok masih bisa bangun dan jalan lagi tanpa merasa jadi beban. Tuhan, aku itu gak minta hidup mewah, asal masih dikasih napas dan harapan kecil. Kamu sadar gak, Ciko? Dari tadi banyak orang ngelihat kita itu kayak cicik, seolah-olah keberadaan kita itu gangguan buat mereka. Sadar, Pak, bahkan waktu saya itu cuma duduk diam rasanya tetap dianggap salah. Kayak hidupnya kita ini di sini tuh sumber masalah. Kadang saya tuh mikir, Pak, mungkin di mata mereka hidup kita itu udah keburu gagal sebelum benar-benar dimulai. Capek ya, Cik, diperlakukan kayak gini terus. Kayak kita ini belum manusia yang punya perasaan ya. Ya, Pak, capek banget. Malah, tapi aku tuh lebih capek kalau harus marah setiap hari. Jadi ya semuanya saya simpen aja. Karena kan marah cuma bikin hati tambah berat. Sementara hidup tetap jalan tanpa peduli saya itu kuat atau enggak. Kamu itu kuat, Cik. Belum tentu orang itu mandang kamu itu rendah sanggup hidup sesulit kamu. Saya itu cuma berusaha jujur, Pak. Gak nyolong, gak nipu walau perut sering kosong. Selagi kamu itu masih punya hati bersih, semua itu bakalan baik-baik aja kok, Cik. Karena itu lebih mahal dari semua yang mereka pamerin. Saya itu percaya satu hal, Pak. Selama saya itu tetap jujur, suatu hari hidup saya itu pasti berubah. Semoga aja ya, Nak, doa orang yang bertahan biasanya didengar Tuhan. Saya itu gak mau dikenang cuma sebagai gelandangan, Pak. Saya itu mau dikenal sebagai seorang yang orang baik. Kalau suatu hari saya itu berhasil, saya cuma mau buktiin kalau orang kecil juga pantas dihargai. Bertahan terus ya kok, hidup keras memang, tapi orang sabar jarang pulang tanpa hasil. Aduh ya ampun, kenapa sih harus mogok segala di jalan yang sepi gini lagi? Bener-bener bikin hari tambah ribet aja. Dari pagi capek kerja, sorenya malah dikasih kejutan yang gak lucu sama sekali. Aduh, mobil mahal gini ternyata bisa rewel juga ya, gak ada bedanya ini sama mobil lain. Andai aja ada orang baik buat diajak ngomel, mungkin kepalaku gak sepusing ini. Emang paling bener di usia segini itu ternyata yang dicari itu rasa aman, bukan soal mobil atau harta. Ya Tuhan, semoga aja ada orang baik yang lewat dan mau nolongin bentar aja. Ini kan udah malam loh, kalau kelamaan di sini juga rasanya gak nyaman sendiri. Tapi ya gimana lagi, HP ku udah mati nih. Sekarang tinggal nunggu aja sambil berharap ada keajaiban kecil lewat. Aku pengen cepet pulang dan istirahat. Itu mobilnya kenapa ya? Dari jauh kelihatan berhenti lama banget di sini, kayaknya lagi bermasalah. Jalan udah mulai sepi, kalau mogok di jam segini mah orang kepikiran macam-macam. Bapak sebaiknya pergi aja, soalnya kalau salah nanti malah dikira aku itu macam-macam. Tapi ibu itu sendirian, mondar-mandir sendiri, kelihatan bingung dan juga capek. Kalau itu ibu aku, pasti aku pengen ada orang yang nolong, atau seenggaknya nanya keadaan dia lah. Kalau aku tuh pergi sekarang, kayaknya hati aku itu gak bakal tenang sepanjang malam. Ya udahlah, coba aja, soal dicurigai atau enggak urusan nanti, yang penting niatku baik.
Sebentar, siapa kamu? Ngapain kesini malam-malam gini? Maaf Bu, jangan kaget. Saya cuma mau nanya, soalnya lihat mobil Ibu dari kejauhan kayak mogok. Kamu yakin gak ada niat lain kan? Soalnya di sini udah mulai sepi loh. Saya itu ngerti Bu, makanya saya itu berdiri agak jauh. Kalau Ibu gak nyaman, saya bisa langsung pergi. Walah, gini Thomas, mobil saya itu tiba-tiba mati. Udah dicoba nyala berkali-kali tapi tetap gak mau hidup. Saya gak janji bisa benerin Bu, cuma ngerti dikit lah. Siapa tahu ada yang bisa dicek. Iya boleh, tapi kamu tetap di depan ya, jangan kemana-mana. Ya Bu, terima kasih udah percaya. Saya bakal hati-hati dan gak aneh-aneh kok. Monggo silakan, tapi hati-hati ya, saya sendiri juga nggak ngerti loh soal mesin itu. Boleh saya lihat mesinnya sebentar Bu? Saya cuma cek sekilas aja. Saya perhatiin kamu itu kelihatan gugup ya mas, apa karena saya curiga dari tadi? Jujur ya Bu, saya takut dianggap orang jahat. Cuma karena penampilan saya kayak gini. Kalau kamu jahat dari tadi kamu udah pergi, bukan malah berdiri sopan gitu. Heh, kalian berdua ngapain di sini? Jam segini masih nongkrong. Mau ngapain, ha? Aduh mas, itu siapa? Kok cara bicaranya kasar banget itu? Saya jadi takut ini. Ibu di belakang saya saja ya, Bu. Biar saya ngomong sama dia. Wah, mobil kinclong begini berhenti di tempat sepi. Memang niat cari masalah ya? Pak, kami itu gak mau cari ribut. Mobilnya mogok. Habis itu kami itu langsung pergi. Ngapain sok sopan? Kamu itu siapa? Tukang loak sok jago ngatur-ngatur. Mas, udah mas, jangan diladenin. Saya nggak enak sama nada bicaranya itu. Pak, tolong jaga omongan. Kami itu gak ganggu siapa-siapa dari tadi. Mulut kamu itu dijaga ya. Jangan sok berani di depan saya. Pak, jangan dorong-dorong. Kita itu bisa ngobrol baik-baik. Kurang ajar, tampang gini berani melawan. Jangan Pak, saya mohon. Kita itu gak perlu bikin keributan di sini. Wah, berani ya. Saya tuh bikin kamu itu kapok sekarang juga. Ibu mundur Bu, jangan dekat-dekat, saya hadapin dia. Kamu itu kenapa Thomas segitunya? Padahal ini kan bukan tanggung jawab kamu. Mas, itu loh tangan kamu itu berdarah. Kita berhenti dulu aja ya, jangan dipaksain kerja terus. Gak apa-apa Bu, cuma lecet sedikit kok. Saya itu masih kuat. Yang penting mobil Ibu itu bisa jalan dulu. Tapi ya darahnya bukan sedikit Thomas. Saya takut nanti malah tambah parah kalau kamu terus gerak. Saya udah biasa Bu, dibanding Ibu kejebak lama di sini sendirian. Ini masih jauh lebih ringan. Aduh Tuhan, kamu itu kenapa sih Mas selalu mikirin orang lain? Padahal kamu sendiri kan lagi kesakitan. Mungkin karena saya itu pernah di posisi butuh bantuan, tapi gak ada satupun orang yang peduli. Sekarang Ibu itu hidupin mesinnya lagi ya, siapa tahu udah bisa normal. Baik Mas, saya coba sekarang ya. Semoga kali ini berhasil dan gak mati lagi. Walah, hidup. Alhamdulillah Thomas, mobilnya hidup lagi. Saya bener-bener lega banget sekarang. Alhamdulillah Bu, berarti Ibu udah aman dan bisa lanjut jalan tanpa takut mogok lagi. Oh iya, sebelum itu saya boleh tahu nggak Mas nama Masnya siapa setelah semua yang kamu lakuin malam ini? Nama saya Ciko Bu, bisa dipanggil Ciko saja, gak usah pakai panggilan macam-macam. Oh, Mas Ciko toh, saya Siska Mas. Dan jujur aja saya berterima kasih banget atas keberanian kamu tadi. Sama-sama Bu Siska, semoga perjalanan Ibu itu lancar dan selamat sampai tujuan tanpa hambatan ya. Mah, aku mau nanya soal pemuda yang nolong mama semalam. Dari tadi kepikiran terus pas bangun tidur. Kenapa tiba-tiba nanya soal dia, Sarah? Emang ada apa? Emang ada yang bikin kamu penasaran atau kepikiran aneh-aneh? Aku cuma penasaran aja, Mah. Dia itu orangnya gimana sih? Kok mama kelihatannya beda pas ceritain tentang dia? Dia itu kelihatannya sederhana banget. Walaupun hidupnya kelihatan berat, tapi cara bicara itu sopan dan tulus tanpa dibuat-buat gitu.
Dia beneran nolong mama tanpa minta apa-apa kan? Gak ada maksud lain kan sama sekali? Iya, bahkan waktu ada orang ganggu, dia berdiri paling depan loh, sampai tangan dia terluka. Serius mah, sampai luka segala. Kok mama baru cerita sekarang sih? Iya, tapi ya dia malah bilang gak apa-apa, seolah-olah keselamatan mama itu lebih penting loh dari lukanya itu. Orang kayak gitu jarang banget ya Ma di zaman sekarang. Masih ada ya yang tulus kayak gitu ternyata. Kamu bener banget nah, jarang itu. Makanya mama dari tadi kepikiran terus, rasanya pengen tahu kabarnya gimana. Badan ini rasanya panas tapi anginnya dingin banget. Kayak tenaga aku itu ditarik pelan-pelan. Aduh, kok tanganku itu makin nyeri ya. Rasanya beda dari luka biasa yang sering aku alamin. Apa mungkin karena kotor? Tapi gak apa-apalah, nanti juga sembuh sendiri. Aku jangan terlalu lebay atau panik. Ciko, ya Tuhan, kamu kenapa? Badan kamu panas banget dari jauh. Kelihatannya parah banget. Saya gak apa-apa Pak, paling cuma masuk angin sama kecapean. Nanti juga turun sendiri demamnya. Ini bukan masuk angin, tangan kamu bengkak dan merah begini. Jelas-jelas infeksi, Ciko. Jangan ke dokter ya Pak, saya gak punya apa-apa. Saya gak mau ngerepotin Bapak. Kamu ini keras kepala, badan kamu bukan besi. Kalau tumbang siapa yang nolong kamu? Ada yang ada nanti kamu itu malah tambah repot. Saya cuma pengen istirahat bentar aja Pak, habis itu pasti mendingan kok, saya jamin. Udah ya Pak Udin, tenang aja gak apa-apa Pak. Paling saya itu cuma butuh istirahat sebentar aja. Soalnya saya itu capek banget hari ini tuh Pak. Ciko, tahan dikit lagi ya. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Kondisi kamu itu gak bisa ditunda lagi. Pak, jangan repot-repot. Saya itu masih bisa sembuh sendiri kok. Nanti juga demam di badan ini turun sendiri Pak. Gak ada yang bakal sembuh sendiri kalau cuma modal pasrah Ciko. Kita harus berusaha. Badan kamu itu panas, tangan kamu itu juga parah. Saya tuh gak mau ambil resiko. Saya gak mau ngerepotin Pak. Hidup Bapak itu juga udah berat. Jangan tambah beban gara-gara bantuin saya. Kalau kamu itu kenapa-kenapa, saya itu yang akan bakal nyesel seumur hidup Ciko. Jadi diam dan ikut ya. Ini Ciko ya? Ya Tuhan, ini kamu kan orang yang nolongin saya beberapa hari lalu. Ibu kenal dia Bu, atau emang ada hubungan sebelumnya? Dia itu orang baik Pak. Dia itu terluka waktu lindungin saya, tapi nggak pernah cerita apa-apa. Aduh, maaf ya Pak, nama Bapak siapa? Saya ini Bu Siska. Saya mau bantu semuanya sekarang. Saya Udin Bu, saya itu benar-benar udah bingung dan takut kehilangan dia. Pak Udin, kita nggak punya waktu lama lagi Pak. Kita harus bawa Ciko ke rumah sakit sekarang pakai mobil saya ya. Ayo Sarah, bantuin Mama. Kita langsung ke rumah sakit terdekat sekarang juga. Pasien mengalami infeksi pada luka tangan yang memicu demam tinggi, tapi sekarang sudah tertangani dan perlu rawat inap beberapa hari. Alhamdulillah dokter, terima kasih banyak ya. Jujur aja, saya itu benar-benar khawatir lihat kondisinya yang parah ini dari tadi. Tolong jaga kebersihan lukanya, jangan kelelahan dulu dan pastikan pasien minum obat sesuai jadwal yang kami berikan. Baik dok, kami akan perhatiin semua arahan dokter biar kondisinya cepat membaik. Kalau ada keluhan atau perubahan kondisi, segera panggil perawat. Kami akan bantu pasien secara rutin. Untung aja ya kita ketemu Ciko hari ini. Kalau telat dikit aja, saya gak bisa bayangin apa yang bakalan terjadi sama orang sebaik kamu ini, nak. Terima kasih banyak ya Bu. Kalau bukan karena Ibu, saya itu benar-benar nggak tahu harus bagaimana lagi. Bapak ini juga hebat toh Pak. Udah setia jagain Ciko selama ini. Gak semua orang mau sekuat Bapak itu. Sarah, Mama itu masih harus ke kantor hari ini. Ada urusan penting yang gak bisa Mama tinggalin. Sekarang banget ya Ma, tapi kan kondisi Ciko baru stabil. Mama yakin mau pergi dulu. Iya nak, Mama ini harus urus sebentar. Tapi Mama minta kamu temenin Ciko ya beberapa hari ke depan. Sarah pasti bakal temenin dia Ma, tapi Mama yakin Sarah bisa jagain orang sakit.
Iya, mama itu percaya sama kamu. Kamu kan anak mama yang paling bertanggung jawab. Ya udah mah, Sarah janji bakal jagain Ciko sampai dia bener-bener pulih dan bisa senyum lagi. Pak Udin, Bapak pulang aja ya Pak, istirahat. Nanti urusan rumah sakit dan biayanya biar saya yang urus. Saya tuh nggak enak Bu, tapi terima kasih, kebaikan Ibu itu nggak akan saya lupakan. Iya Pak, anggap aja ini tuh balasan kecil dari kebaikan Ciko yang udah jujur dan berani nolong orang. Siska, Mama itu ke kantor mau naik Grab aja. Mobil Mama tinggal di sini aja biar gampang kamu bolak-baliknya. Iya Ma, hati-hati di jalan ya. Nanti kalau ada apa-apa, Sarah langsung kabarin Mama. Jangan lupa jagain Ciko baik-baik ya nak. Mama itu percaya penuh sama kamu. Kamu itu harus sembuh ya Ciko. Masih banyak orang baik yang nunggu kamu. Ciko, sebelum kamu pulang ada hal penting yang pengen saya omongin baik-baik ke kamu. Iya Bu Siska, silakan Bu, saya dengarkan. Saya itu kan punya usaha dan saya juga lagi butuh orang yang jujur, mau kerja keras dan bisa saya percaya. Maksud Ibu apa ya? Saya itu dikasih kesempatan buat kerja sama Ibu. Iya Ciko, saya tawarin kamu kerja yang layak, bukan karena kasihan, tapi karena saya percaya sama kamu. Saya terima Bu, makasih banyak udah percaya sama saya. Saya janji tidak bakal menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan nyerah lagi ya, kamu udah sejauh ini, tinggal terus maju pelan-pelan aja Ciko. Ya, saya janji bakal jaga kepercayaan ini dan buktikan kalau saya itu emang pantas.